Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah jurnalistik. Pada hari ini kita akan bicara tentang wawancara, teknik wawancara. Wawancara ini penting bagi seorang jurnalis karena bagaimanapun seorang jurnalis pasti akan melakukan wawancara. Jadi kita akan bicarakan bagaimana mewawancarai narasumber dan bagaimana caranya agar wawancara yang kita lakukan itu berjalan dengan baik. Kita akan bicara tentang teknik wawancara. Wawancara yang terampil ya adalah dasar bagi semua liputan dan penulisan yang baik. Anda bisa lihat di televisi misalnya, bagaimana seorang jurnalis televisi itu melakukan wawancara dengan sangat baik misalnya. Nah, kalau di Indonesia ada nama-nama bagus yang baik untuk kita tiru ketika melakukan wawancara. Misalnya ada Najwa ya, dan Najwa Shihab, kemudian ada Desi Anwar, ada juga jurnalis-jurnalis yang lain yang ada di media televisi. Di media cetak juga demikian, ada banyak jurnalis cetak yang terampil melakukan wawancara. Dulu Kharni Ilyas adalah seorang jurnalis cetak yang sekarang berpindah ke jurnalis televisi. Nah, jadi fungsi wawancara perlu juga Anda ketahui. Pertama untuk mencari informasi, kemudian untuk meminta pandangan dari para narasumber atau sumber ya sumber. Ini beda antara narasumber atau orang yang kita wawancarai dengan sumber. Nah, sumber itu atau sumber berita itu adalah apa yang akan menjadi berita kita. Sedangkan narasumber itu orang yang akan kita mintai informasi, pandangan, pengalaman dari mereka. Jadi ada 3 fungsi wawancara sebagai untuk mencari informasi, untuk minta pandangan, untuk minta pengalaman dari para narasumber. Ketika seorang jurnalis atau Anda calon jurnalis melakukan wawancara, maka akan berhadapan dengan beberapa persoalan, masalah, tantangan dalam wawancara. Yang pertama tantangannya ya adalah narasumber itu orang sibuk, jadi nggak punya waktu untuk wawancara. Nah, Anda harus punya siasat bagaimana menyiasati narasumber yang seperti ini, yang nggak punya waktu ini. Ya, jadi Anda harus mencari celah-celah waktu yang mungkin untuk melakukan wawancara. Dan bisa jadi Anda membuat batasan waktu untuk wawancara. Kemudian narasumber yang takut karena ketika dia bicara nanti akan terjadi apa-apa pada dirinya. Ini juga kendala dalam melakukan wawancara, masalah ketika narasumber itu takut untuk diberitakan. Ini namanya ditampilkan ya, takut keselamatannya dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, narasumber tidak tahu apa yang akan dia katakan. Nah, ini parah nih, narasumber tapi dia nggak tahu apa yang akan dikatakannya. Nah, jadi Anda harus punya siasat bagaimana Anda meyakinkan narasumber dari sudut pandang dia tentang sebuah persoalan yang Anda ingin ketahui. Yang keempat,
narasumber sulit dihubungi. Nah, ini banyak nih kejadian di lapangan ya. Anda ingin wawancara, tapi ketika Anda hubungi dia nggak merespon, kirim pesan nggak dibalas. Nah, sebagai seorang jurnalis Anda harus mencari akal bagaimana menyiasati narasumber yang sulit dihubungi ini. Ya, bisa jadi Anda dengan menghubungi orang terdekat, sekretarisnya misalnya, atau temannya dan sebagainya. Pokoknya Anda mencari cara untuk menyiasati ini. Oke, itu tantangan wawancara. Kemudian sebelum Anda melakukan wawancara, yang perlu Anda siapkan itu adalah daftar pertanyaan. Ini penting. Karena kalau Anda tidak punya daftar pertanyaan, nanti Anda akan membuat pertanyaan yang tidak terstruktur. Jadi harus Anda siapkan daftar pertanyaan, tulang punggung dari proses wawancara. Ya, jadi seperti setir dia kemudinya. Jadi mau Anda bawa kemana, proses wawancara itu tergantung dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda siapkan. Nah, pertanyaan yang baik nanti akan menghasilkan hasil yang baik. Nah, kemudian juga Anda harus siapkan pertanyaan-pertanyaan peluru, pertanyaan kejutan ya, untuk tokoh yang Anda wawancarai. Nah, pertanyaan yang baik itu biasanya dimulai dari sesuatu yang memecah kebukuan. Jadi Anda mulailah bertanya dengan situasi yang bisa memecahkan kebekuan atau kebuntuan. Kan beku itu kan, suasananya beku maksudnya. Anda datang, kemudian Anda ingin wawancara, yang Anda wawancarai sibuk atau cuek. Nah, jadi Anda mulailah dengan memecah kebuntuan. Nah, jadi ajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memecah kebuntuan. Ya, mulai dengan pertanyaan yang tidak terkait dengan inti persoalan, tanya tentang kabar dan sebagainya, tentang keluarga dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang baik adalah yang jawabannya perlu penjelasan. Ya. Pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang jawabannya perlu penjelasan. Tidak sekedar menghasilkan jawaban ya atau tidak. Jadi, Anda siapkan pertanyaan yang memancing penjelasan. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang memiliki referensi. Jadi kalau Anda bertanya, Anda harus tahu apa yang Anda tanya. Anda baca dulu referensinya. Jadi jangan sampai nanti Anda tanya, Anda sendiri nggak tahu. Nah, ini bahaya. Anda bisa serang balik oleh orang yang akan Anda wawancarai. Itu ada contoh, menurut Anda, apakah kunjungan gubernur ke Jerman itu salah? Atau menurut Anda, apakah di saat pandemi seperti sekarang ini, kuliah offline itu lebih baik daripada kuliah daring dan sebagainya? Kemudian pertanyaan dengan referensi. Ini pertanyaan yang kita ajukan dengan membaca referensi sebelumnya. Ya. Jadi Anda baca dulu, baru Anda tahu, kemudian baru Anda bertanya. Oke. Itu pertanyaan dengan referensi. Kemudian berikutnya bentuk-bentuk wawancara. Ini ada wawancara yang on the record ya, ada yang off the record ya. Yang on the record itu yang biasa dilakukan, yang mana identitas dari orang yang diwawancara itu bisa kita tampilkan. Tapi ada kalanya wawancara itu dilakukan dalam bentuk off the record, jadi sumber dan keterangan-keterangannya disamarkan, off the record. Ya. Wawancara yang berbentuk on the record itu misalnya wawancara tatap muka,
langsung ya, langsung. Jadi Anda bertatap muka dengan narasumber, kemudian wawancara melalui telepon, ya boleh juga melalui telepon. Saya juga wawancara melalui sekarang telekonferensi ya, atau melalui dunia maya daring ya, wawancara secara langsung melalui Skype, melalui Zoom dan sebagainya. Kemudian saya juga wawancara melalui chatting misalnya di Facebook, melalui WhatsApp dan sebagainya. Nah, wawancara yang sifatnya tertulis, jadi Anda tuliskan dan narasumber Anda menjawab. Nah, saya juga wawancara online dan sebagainya. Itu bentuknya. Jadi ada on the record dan off the record. Terakhir etika. Jadi ketika Anda wawancara, Anda mesti paham etika dari wawancara. Jadi nggak main serobot aja ya. Jadi nanti Anda dikatakan seorang jurnalis yang tidak beretika. Jadi Anda harus paham etika wawancara. Pertama, mulailah wawancara dengan memperkenalkan diri Anda. Nah, ini wajib nih. Kenalkan diri Anda dulu. Ini saya Ronidin, wartawan dari majalah ini. Atau Anda siapa? Kenalkan dari mana Anda. Nah, itu yang pertama. Kemudian menyampaikan maksud dari wawancara yang ingin Anda lakukan. Nah, memberikan perhatian kepada narasumber saat wawancara. Jadi ketika wawancara Anda harus memperhatikan narasumber. Jadi jangan sana sini perhatikan lengok-lengok gitu. Kemudian hindari pertanyaan yang menghakimi. Nah, ini kan sekarang banyak nih kita lihat pertanyaan-pertanyaan wartawan yang menjustifikasi, yang menghakimi atau menyalahkan. Tidak boleh seorang jurnalis dengan sampai menyalahkan atau mengkambing hitamkan. Jadi hindari itu. Kemudian yang keempat, hindari menjadi paling benar. Nah, jadi seorang jurnalis jangan sampai paling tahu, paling benar dan sebagainya. Pinter ya, sehingga menganggap narasumber lebih rendah. Jangan. Kemudian memberikan ruang dan kesempatan yang lebih banyak kepada narasumber untuk berbicara. Jadi jangan sampai Anda yang banyak bicara, narasumbernya ya 1-2 aja. Banyak, sementara narasumbernya enggak. Anda bisa lihat contoh Najwa Shihab, di mana dia bertanya, kemudian dia memberi kesempatan kepada narasumber untuk berbicara banyak. Jadi nggak di-cut ya, nggak di-cut. Ya, ada pula di-cut. Belum selesai dia bicara, Anda sudah masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, jangan. Kemudian yang keenam, tidak memotong pembicaraan dari narasumber. Nah, itu etika dari wawancara. Nah, kemudian ya selanjutnya Anda harus memastikan akurasi, apa yang Anda peroleh di lapangan itu harus akurat. Karena kenapa? Karena kalau nanti Anda menulis dan itu tidak akurat, Anda bisa dituntut gitu. Anda bisa dipermasalahkan. Ya. Informasi yang disampaikan oleh narasumber itu memang harus akurat. Ya, Anda harus pastikan itu. Nah, kemudian ada penyebab ketidakakuratan data, misalnya bekerja dengan ingatan, jadi Anda ingat-ingat aja. Kan banyak nih Anda mahasiswa nih, kuliah hanya ingat aja. Pernah tanya mahasiswa, kamu nggak catat? Enggak, saya ingat aja. Nah, itu bahaya. Seberapa Anda bisa mengingat? Jadi seorang pewawancara harus punya catatan. Catatan baik yang tertulis atau sekarang pakai ponsel dan sebagainya, atau direkam dan sebagainya. Ya. Kemudian membuat asumsi ya. Jadi Anda jangan membuat asumsi. Ini membuat datanya tidak akurat. 3,
berhubungan dengan narasumber tangan kedua. Nah, kalau orang lain, ya terus Anda hindari. Ya. Dan menentukan narasumber ini juga perlu ya. Anda harus menentukan siapa narasumbernya yang tepat, yang sesuai dengan kapasitasnya. Jadi silakan Anda baca nanti di slide bagaimana cara menentukan narasumber dan poin-poinnya. Dan ya mungkin itu untuk wawancara ini, teknik wawancara ini yang penting-pentingnya ya. Jadi tadi ada tekniknya, kemudian jenisnya, dan bagaimana melakukan wawancara, menyiapkan daftar pertanyaan dan sebagainya. Kemudian termasuk juga etika, ini yang penting, etika. Jadi seorang jurnalis harus beretika. Mungkin itu yang penting dari bab teknik wawancara ini. Silakan nanti Anda wawancarai seseorang setelah ini, karena nanti akan ada tugas teknik dari teknik wawancara ini. Nah, nanti akan beriringan dengan materi menyusun rencana liputan. Jadi Anda susun rencana liputannya dan di bagiannya adalah wawancara. Jadi setelah ini Anda akan melakukan wawancara. Baik, itu materi wawancara. Terima kasih. Kita bertemu pada kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.